Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan membahas, mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang menghimpun di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW berkenaan tentang prinsip-prinsip dalam beragama. Dan hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-32 tentang larangan berbuat hal yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Hadis yang akan kita bahas ini begitu singkat, tetapi memiliki faedah pelajaran yang sangat banyak. Dan ini menjadi salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, apa yang beliau sampaikan singkat, tetapi banyak pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau sahabat yang dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la dororo wala diroro, la dororo wala diroro. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan memadaratkan orang lain. Hadis ini disampaikan oleh para ulama statusnya mursal. Mursal artinya terjadi al-inqita', terputus di antara rawi-rawi hadis tersebut. Dan hadis mursal statusnya adalah dhaif. Namun jika didapati ada rawi lain yang menyampaikan hadis tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka status hadis tersebut terangkat menjadi hasan. Dan redaksi hadis ini bukan hanya diriwayatkan dari satu sahabat saja, bukan hanya dari satu jalur saja, tapi banyak dari jalur-jalur lain, sehingga hadis ini dinilai sahih. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Sa'id Al-Khudri, sahabat yang masyhur namanya, sahabat yang dikaruniai banyak ilmu. Dialah sahabat Ansor yang termasuk dalam kategori sigorus sahabat. Jadi sahabat itu ada dua. Ada kibarus sahabat, ada sigorus sahabat. Kibarus sahabat adalah sahabat-sahabat senior yang mereka memeluk agama Islam
berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dewasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Adapun sigar sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi di saat mereka belum mencapai usia balik. Mereka masih kecil. Di antaranya adalah ini, Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun, walaupun sahabat Sa'id Al-Khudri, beliau masih kecil, tetapi memiliki keilmuan yang sangat luas, yang mana persaksiannya itu diterima. Ada sebuah kisah yang menarik, di mana Abu Musa Al-Asy'ari pernah berselisih dengan Umar bin Khattab. Diawali kedatangan Abu Musa Al-Asy'ari ke rumah Umar bin Khattab, diketuk pintu dan mengucapkan salam, tapi tidak ada yang menjawab. Sampai Abu Musa Al-Asy'ari mengucapkan salam 3 kali. Akhirnya Abu Musa pergi pulang. Keesokan harinya Umar menemui Abu Musa, yang ternyata Umar itu mendengar, tapi dia sedang ada hajat. Ditegur oleh Umar, "Wahai Abu Musa, kenapa engkau kemarin pulang?" Kemudian Abu Musa menjawab, "Karena aku mendengar Rasulullah menyampaikan, jika kita telah meminta izin 3 kali tapi tidak dibukakan pintu, maka pulang." Umar mengatakan, "Dari mana kau mendengar hadis tersebut? Datangkan saksi kalau Nabi mengatakan seperti itu. Kalau tidak, aku penggal lehermu." Maka ya, Abu Musa Al-Asy'ari bertanya tentang sahabat yang mendengar hadis tersebut. Orang-orang Ansor mengatakan satu-satunya sahabat yang mendengar hadis tersebut adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang saat itu masih berusia sekitar 15 tahun. Baik, hadis ini la dororo wa la diroro adalah hadis yang sangat agung, merupakan salah satu kaedah penting. Para ulama fikih mengumpulkan 5 kaedah yang sangat agung. 5 kaedah ini diistilahkan al-qawaid al-khamsah al-kubra. Ya, 5 kaedah yang besar. Apa 5 kaedah tersebut? Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, atau innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan. Ketika kita mengalami kesulitan, maka disitulah ada kemudahan. Siapa saja yang sedang dalam keadaan safar, dia lelah dan capek, maka Allah berikan kemudahan, boleh baginya untuk jamak qashar. Seorang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk mengganti dengan al-it'am, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin. Kaidah yang ketiga ini yang sedang kita bahas, ad-darar yuzal. Yang namanya perkara yang membahayakan harus dihilangkan. Madarat harus dihilangkan. Al-ad, kaidah yang keempat,
adalah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat menjadi timbangan hukum. Adat menjadi timbangan hukum. Seperti misalnya dalam masalah nafkah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur secara khusus tentang berapa nafkah yang harus kita berikan kepada istri. Ya, maka ini dikembalikan kepada adat istiadat. Tentu nafkah ya bagi orang yang tinggal di kota berbeda dengan nafkah bagi orang yang tinggal di desa. Kemudian kaidah yang kelima, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Inilah disebut namanya al-qawaid al-khamsah al-kubra. Namun kita tidak membahas semuanya. Fokus kita adalah membahas kaidah yang ketiga sesuai dengan hadis yang sedang kita bahas. La dororo wala diroro. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita melakukan perkara-perkara yang bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Dari hadis ini ya banyak perkara-perkara yang Allah haramkan walaupun tidak ada dalil secara tekstual. Seperti misalnya pengharaman narkoba dengan segala jenisnya, yaitu jelas memadorotkan diri sendiri, maka Allah haramkan. Atau juga rokok yang sepakat para dokter mengandung banyak penyakit diharamkan karena itu memadorotkan diri sendiri dan orang lain. Ini berangkat dari hadis la dororo wala diroro. Dan hadis ini juga diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian ya kepada perkara yang membahayakan. Baik, perhatikan ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan la dororo wala diroro. Di sini Nabi mengulang kalimat dororo dan diroro. Apakah ungkapan yang pertama dan yang kedua ini memiliki perbedaan makna? Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada perbedaan. Ungkapan la dororo wala diroro tidak ada perbedaan. Tujuan Nabi mengulang la dororo wala diroro hanya sebagai taukid, yakni sebagai penguat. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah idza darul amr baina ta'kid wa takhsis wa takhsisu aula. Atau juga kaidah yang lain, apabila ada pengulangan kalimat maka itu menunjukkan sebagai penguat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan tidak ada perbedaan makna. Pendapat yang kedua mengatakan ada perbedaan antara kalimat la dororo wala diroro. Ada yang mengatakan la dororo artinya janganlah memadorotkan diri sendiri. Adapun kalimat yang kedua la diroro maknanya janganlah memadorotkan orang lain. Ada juga yang mengatakan
la dororo artinya janganlah memberikan madorot dalam rangka mengambil manfaat. Jadi ada orang yang menipu orang lain misalnya dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Ini makna la dororo. Adapun la diroro artinya dia memadorotkan orang lain tanpa adanya niat untuk mengambil manfaat. Jadi pahami? Ya. Jadi sekali lagi ada yang mengatakan la dororo artinya dia memadorotkan orang lain dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Seperti misalnya orang jualan, dia menipu, tujuannya untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Ya, adapun makna diroro artinya dia memadorotkan orang lain tanpa ada tujuan untuk mengambil keuntungan. Ya, misalnya ya sengaja dia naik mobil, pintu mobil dia tidak kunci atau dia tidak tutup rapat biar orang yang duduk di pinggir tersebut jatuh misalnya. Atau juga makna yang lain, la dororo artinya memberikan madorot kepada orang lain tanpa adanya alasan. Makna yang kedua, la diroro artinya memadorotkan orang lain dalam rangka membalas. Membalas tapi sifatnya berlebihan. Namun pendapat kebanyakan para ulama, la dororo wa la diroro artinya tidak boleh memadorotkan diri sendiri dan memadorotkan siapa? Orang lain. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang madorot. Kalau memang Islam melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Kenapa di dalam Islam ada hukum had, ada yang namanya hukum potong tangan, ada yang namanya hukum rajam. Yang namanya hukum potong tangan membahayakan atau tidak? Membahayakan. Tapi kenapa hal tersebut ditetapkan dalam Islam? Maka dalam masalah ini kita harus memahami jenis-jenis kemadorotan. Jenis-jenis kemadorotan. Yang pertama, kemadorotan yang memang diizinkan oleh syariat. Ya. Jadi melakukan tindakan yang berbahaya memang diizinkan oleh syariat. Seperti apa? Jihad. Yang namanya jihad pasti membahayakan jiwa, membahayakan ya berbagai kalangan, membahayakan keluarga yang ditinggalkan, membahayakan dia bahkan terluka, bahkan mungkin dia akan cacat permanen atau dia akan meninggal. Tapi madarat tersebut diizinkan oleh syariat. Demikian pula penerapan hukum had, hukum potong tangan bagi yang mencuri, hukum rajam bagi berzina, bagi pelaku zina. Nah, ini membahayakan, tapi itu diizinkan oleh syariat. Yang kedua, kemadorotan yang tidak mungkin untuk dihindari, sulit untuk dihindari. Maka para ulama memberikan istilah ma ta'ummu bihi balwa, yakni sesuatu yang sulit untuk dihindari. Apa contohnya?
kendaraan yang kita miliki, knalpotnya ngeluarin apa coba? Asap. Asap knalpot berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya, ini sulit dihindari. Kalau kita nggak punya motor, kita nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nah, maka itu disebut namanya madarat yang sulit untuk dihindari. Yang penting, kalau memang sudah mulai keluar asap yang banyak, maka hendaknya kita segera untuk perbaiki. Berusaha untuk meminimalisir. Karena sulit kalau dikatakan nggak boleh kita punya kendaraan. Ya, sulit kalau dikatakan kita nggak boleh beli motor. Ya, namanya motor pasti keluar asap, ya. Pengen beli motor listrik mahal. Ya, yang penting dia berusaha untuk meminimalisir. Jangan malah ya dia menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan atau mengeluarkan asap yang banyak, yang ini jelas mengundang datangnya sumpah serapah. Antum yang punya motor RX misalnya, hati-hati. Kadang orang yang berada di belakang harus tutup hidung. Ya, kalau kayak gini gak boleh, mengganggu, ya, menzolimi orang lain. Dan orang kayak gini biasanya disumpahin dia, hati-hati. Ya, atau knalpot yang bising. Atau juga contoh lainnya adalah bunyi klakson. Bunyi klakson mengganggu. Tapi kalau kita gak bunyiin, khawatir orang lain tertabrak gitu. Maka itu termasuk kemadharatan yang sulit untuk dihindari. Ada lagi yang ketiga, yaitu kemadharatan yang dimaafkan. Kemadharatan yang dimaafkan. yakni ada orang yang terkena madharat tetapi dia memaafkan. Ya, contohnya adalah menggunakan hak orang lain yang diizinkan. Menggunakan hak orang lain yang diizinkan. Contoh misalnya, kita ingin membuat acara di depan rumah, kan pasang tenda. Secara asalnya, orang yang di depan rumah kita terganggu gak jemaah? Terganggu, dia susah ngeluarin mobil, dia susah ngeluarin motor. Tapi karena dia izinkan, maka ini tidak mengapa boleh. Inilah ada contoh madharat yang diizinkan. Adapun yang keempat, selain dari 3 jenis tersebut, maka itu dilarang. Jadi selain dari 3 jenis ini, semuanya dilarang. Baik, kemudian kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan memadharatkan orang lain. Karena banyak dalam ayat. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang memadharatkan ahli waris. Ya, Allah melarang membahayakan ahli waris. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar. Setelah harta mayit ditunaikan wasiatnya dan ditunaikan hutangnya, maka tidak boleh memadharatkan ahli waris. Apa maksudnya? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa harta peninggalan mayit itu ada 3 hak yang harus ditunaikan.
Yang pertama adalah dibayarkan hutang-hutangnya. Jadi hutang si mayit harus segera dibayarkan. Yang kedua, tunaikan wasiatnya. Dan yang ketiga, baru dibagikan warisannya. Dalam masalah menjalankan wasiat harta si mayit, ada dua syarat. Yang pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan yang kedua, tidak boleh wasiat ditujukan kepada siapa? Ahli waris. Karena itu akan membuat iri ahli waris yang lainnya. Maka apa yang dimaksud dengan ayat ini? Memadorotkan ahli waris. Seperti misalnya si mayit punya anak, enggak ada yang peduli sama dia. Kebetulan si mayit ini punya anak angkat. Anak angkat inilah yang peduli kepada si mayit. Menjelang kematiannya, dia sakit, yang ngurusin adalah anak angkatnya. Anak-anak yang lain nggak ada yang peduli, sibuk kerja atau yang lainnya. Akhirnya si mayit sebelum meninggal mengatakan, pokoknya ini rumah, itu mobil, itu tabungan buat anak angkatnya semua. Nah, boleh nggak nih jamaah? Tidak boleh. Berarti memadorotkan siapa? Ahli waris yang lain. Ini contoh memadorotkan orang lain nggak boleh. Ya. Atau juga si mayit berwasiat seperti ini. Pokoknya kalau aku meninggal, seluruh hartaku untuk membangun atau memperluas masjid misalnya. Ya, sebelum dia meninggal mengatakan kepada ahli warisnya, saya punya tabungan 1M. Nanti kalau saya meninggal, uang 1M tersebut buat bangun masjid. Boleh kayak ini jemaah? Tidak boleh. Karena memadorotkan siapa? Ahli waris. Ahli waris punya hak untuk mendapatkan harta si mayit. Ayat yang kedua berkenaan tentang masalah menceraikan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Allah mengatakan, apabila kalian mentalak istri-istri kalian dan telah selesai masa iddahnya, maka tahanlah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Jangan kalian menahannya untuk menzolimi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman jahiliyah tidak ada aturan talak. Aturan talak hanya ada dalam Islam, di mana suami boleh kembali kepada istrinya hanya 2 kali. Setelah talak yang ketiga, tidak boleh kembali kecuali jika istrinya telah menikah dengan orang lain. Di mana di zaman jahiliyah mereka mentalak istrinya itu asal-asalan. Jadi mereka mentalak, kemudian
kemudian setelah ditalak rujuk lagi, habis rujuk ditalak lagi, rujuk lagi, terus seperti itu. Nah, makanya Islam menetapkan talak itu ya hanya 2 kali. Lalu seperti apa ya menzolimi istri dalam masalah talak? Kita tahu bahwasanya masa iddah wanita yang ditalak berapa bulan? 3 bulan. Di antara bentuk menzolimi istri adalah dia talak istrinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Di bulan yang ketiga dia rujuk, ya, dia rujuk, tapi tujuannya untuk menzolimi istrinya agar istrinya tidak dinikahi oleh orang lain. Habis dinikahi sebulan 2 bulan diapain lagi? Diceraikan lagi. Kemudian sebulan dia biarin, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia apa? Rujuk lagi. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi tujuannya agar istrinya itu tidak bisa menikah dengan yang lain. Ya, dia rujuk, apa kata Allah? Fa'amsikuhunna bima'ruf. Jika memang engkau ingin kembali kepada istrimu, maka kembali dengan cara yang baik. Enggak boleh engkau rujuk tapi enggak ngasih nafkah. Enggak boleh kau rujuk tapi kau bersikap temperamental misalnya. Ini adalah bentuk memadorotkan istri dan itu dilarang dalam Islam. Ya. 6. Atau juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 6. Masih berkenaan tentang masalah rumah tangga. Jadi subhanallah, hanya Islam satu-satunya agama yang mengatur masalah ini. Tidak ada pada agama-agama yang lain. Bersyukurlah kepada Allah, kita ditakdirkan berada dalam Islam. Karena Islam agama yang paling komplit, yang paling sempurna. Yang ketiga dalam surat At-Tolaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Berikanlah tempat tinggal kepada istri-istrimu walaupun kau telah menceraikannya, dan janganlah menyusahkan dia, jangan membuat dia sempit. Artinya, ini orang banyak gak paham. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, baru pertama kali yang disebut namanya tolak roj'i. Tadi masa iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Maka 3 bulan ini si suami tidak boleh mengusir istrinya. Ini kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, jadi wanita yang diceraikan itu dia tetap di dalam rumahnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan masa iddah, masa tunggu. Yang kadang mungkin suami setelah menceraikan istrinya dia berpikir 1000 kali, akhirnya menyesal. Makanya Allah berikan kesempatan untuk apa? Rujuk. Nah, adapun di antara aturannya, kalau kita menceraikan istri, jangan diusir. Kalau sekarang kan orang nggak paham, ketika istri dicerai, sudah, silakan kamu minggat dari sini. Pulang ke rumah orang tuamu. Demikian pula sebaliknya, istri ketika diceraikan oleh suaminya, nggak boleh dia pulang. Ingat ini. Nggak boleh dia pergi dari rumahnya. Karena statusnya walaupun sudah diceraikan, tetap masih di bawah tanggungan siapa? Suaminya. Ya, urusan nafkah masih di bawah tanggungan suaminya.
Makanya Allah katakan wala tudorruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau sulitkan istrimu itu. Kasihan kalau diusir. Bagaimana dengan barang-barang yang dia beli dari harta pribadinya? Misalnya istrinya beli lemari dari uang dia. Ya. Kemudian renovasi rumah dari uang dia. Ya ini kan repot kalau suruh musir gitu kan. Ini contoh ayat yang keberapa? Yang ketiga dalam surat apa? At-Tolak ayat 6. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 233. La tudorru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Jangan sampai seorang ibu mendapatkan kemadorotan karena anaknya, atau juga seorang ayah menderita karena anaknya. Apa maksudnya? Ini berkenaan tentang seorang suami yang menceraikan istrinya, yang istrinya baru melahirkan. Ya. Di mana tidak boleh seorang suami ketika menceraikan istrinya, kemudian anaknya yang sedang menyusui diambil dibawa pergi. Ini jelas menyakiti hati siapa? Ibunya. Ya namanya seorang ibu tabiatnya cinta kepada anak. Membuat dia kangen, membuat dia rindu. Maka tidak boleh seorang suami merebut anaknya tersebut. Atau juga sebaliknya, sang istri ketika lahir baru 2-3 bulan kemudian diceraikan oleh suaminya, ya, istrinya bilang, nih silakan kamu bawa anakmu. Masih usia berapa bulan? 2 bulan. Dalam rangka membahayakan suaminya. Suaminya mau ngurus gimana ya kan? Tapi dia serahkan ke suaminya itu, artinya mantan suaminya, agar dia susah. Ya, jadi hal tersebut tidak diperbolehkan. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan kita memadaratkan orang lain. Menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang indah. Ini adalah kaidah dasar di dalam bermuamalah, di dalam bertetangga, di dalam bersosial, di dalam bersikap terhadap diri kita. Sehingga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan tidak boleh memadaratkan orang lain. Setiap perbuatan yang itu memadaratkan diri sendiri diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya bunuh diri. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya untuk keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya sebagai solusi dari hutang yang banyak. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita mengerti yang namanya bunuh diri itu haram. Karena kematian hanyalah pintu untuk menuju tahapan yang lebih panjang lagi. Sehingga kita sebagai seorang muslim, ketika terbesit bunuh diri, kita mikir-mikir 1000 kali. Lihat negara-negara yang mereka tidak menerapkan nilai-nilai Islam. Seperti di Jepang ya Pak. Banyak yang bunuh diri ya kan. Karena mereka tidak mengenal Islam. Ya mereka menganggap kematian adalah akhir segala-galanya. Nah, maka orang yang melakukan bunuh diri
dia sama saja memadaratkan dirinya sendiri. Iya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang bunuh diri, maka nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan dia bunuh diri. Jika ia bunuh diri dengan alat tajam yang dia tusukkan ke perutnya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kalau dia bunuh diri dengan cara meneguk baygon misalnya, maka nanti juga pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Meneguk baygon. Ya, mungkin baygon cap neraka gitu. Kalau dia bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya, dia biarkan kereta lewat kemudian dia mati, bisa jadi nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ini. Makanya bunuh diri itu memadaratkan orang lain, memadaratkan diri sendiri. Demikian pula tindakan-tindakan yang tadi kita singgung, narkoba, jelas, ya. Kemudian judi, memadaratkan diri dia dan juga orang lain. Orang yang mengkonsumsi narkoba, akalnya jadi nggak waras, kesehatannya terganggu. Ini sama saja membahayakan dirinya. Atau narkolema. Tahu narkolema? Narkotika lewat mata, melihat ya wanita-wanita yang mengumbar auratnya sehingga dia kecanduan untuk melampiaskan syahwatnya. Sama saja dia memadaratkan diri sendiri. Atau tadi misalnya dia merokok. Merokok bukan hanya memadaratkan diri sendiri, tapi juga memadaratkan orang lain. Ya, makanya ada disebut namanya perokok apa? Perokok pasif. Ya. Maka hadis ini hendaknya memberikan kesadaran bagi teman-teman yang mungkin masih merokok. Saya tidak pungkiri, banyak teman-teman yang masih merokok. Tapi ini adalah nasihat seperti pil, pahit ditelan. Tapi insya Allah ini menyembuhkan dan menyadarkan. Ya. Atau mungkin bagi siapa saja yang berjuang untuk berhenti merokok, maka dengan adanya materi ini, semoga memperkuat hatinya untuk bisa meninggalkan rokok secara totalitas. Karena kalau kita pikir-pikir nih, kita yang gak ngerokok, apa sih enaknya ngerokok gitu loh. Kalau zina mungkin ada kenikmatan yang ia dapat. Kalau rokok apa kenikmatan yang ia dapat? Asap dia hirup gitu kan. Nggak ada kenikmatan yang ia dapat. Kadang ya dia hanya ngikutin tren di zaman sekarang. Biar keren begitu kan. Karena kita lihat memang iklan-iklan rokok itu kayaknya keren. Apalagi iklan rokok apa itu? Mil ya kan. Jadi pria sejati, naik gunung, naik kuda, lagi ngerokok gitu ya. Subhanallah. Ya, mubazir, sayang duit dibakar jemaah. Baik. Jadi memadaratkan diri sendiri, sepakat para dokter. Setiap kita ke rumah sakit misalnya batuk-batuk, paru-paru bermasalah, pasti ditanya apa? Bapak ngerokok? Iya, waduh, langsung dinasihatin, Pak ini ada 100 penyakit dari rokok. Walaupun dokternya jelasin sambil ngerokok. Jadi jangan dijadikan, dokter aja ngerokok. Dia sebenarnya tahu, tapi gimana lagi gitu kan? Iya. Jadi banyak orang yang mengatakan, mana dalil haramnya rokok? Ini jelas, la dororo wala diroro. Wong dibungkus rokok jelas-jelas tertulis, rokok dapat apa? Membunuhmu. Dulu hanya dikatakan, rokok menyebabkan kanker, kantong kering, impotensi, segala macam. Sekarang ada gambarnya, lehernya apa? Bolong. Iya. Kalau ada minuman ini tertulis, minuman ini membunuhmu, kita minum nggak jemaah? Enggak. Itu jelas-jelas di dalam bungkus rokok tertulis rokok membunuhmu ya kan? Subhanallah. Iya. Ya mudah-mudahan yang merokok tersinggung.
Baik ya, ini saya menyampaikan seperti ini untuk kebaikan ya Pak. Untuk kebaikan. Ya, sayang duit untuk beli rokok sebungkus, rokok filter G Samsu berapa coba? Kalau ditabungin coba, lumayan buat naik haji. Ya, buat renovasi rumah, buat beli hebel, buat beli pasir. Ya, jangan sampai dia rokok mampu, kurban gak mampu. Coba kalau dia tabung itu sehari itu 50.000, setahun dapat berapa? Dapat 3 juta ya kan? Subhanallah. Kemudian juga dari hadis ini memberikan faedah kepada kita, tidak boleh melakukan tindakan yang asalnya boleh pada diri sendiri namun mengganggu orang lain. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita melakukan ya tindakan yang asalnya boleh kita lakukan, tapi kalau mengganggu orang lain maka tinggalkan. Yang sering saya contohkan, misalnya ya, memelihara ayam, memelihara sapi. Kita kebetulan punya rumah dan ada halaman luas 50 meter. Di situ kita bisa melihara ayam, melihara kambing. Hukum asalnya boleh atau tidak? Boleh. Tanah-tanah kita, pekarangan-pekarangan kita, tapi lihat tetangga kiri kanan terganggu atau tidak. Kalau tetangga terganggu, jangan. Ini la dororo wala diroro. Jangan memadaratkan orang lain. Ya, kita bangun rumah, pengen bikin 2 tingkat, silahkan. Kita bikin jendela kiri kanan, silahkan. Tapi kalau kita buat lubang angin, membuat tetangga itu tidak merasa nyaman. Misalnya istri tetangga kita jadi malu. Kebetulan tetangga rumah kita, rumahnya itu belum tingkat dan belum pasang kanopi, dan dia kalau jemur pakaian di depan rumahnya. Dengan jendela yang kita punya, ngimpleng kelatan tuh istri tetangga. Maka lebih baik tetangga kiri jendela kiri kanan dia baik ditutup. Ini adab dalam bermasyarakat. Baik, azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini adalah dalil yang sangat agung, di mana kita tidak boleh memadaratkan orang lain. Hanya peduli dengan maslahat sendiri. Muslim yang bijak adalah Muslim yang pandai-pandai memperhitungkan masalah dan madarat. Ketika dia membangun rumah misalnya, perhatikan gotnya, talang airnya, ya, jangan sampai dia membuat genteng atau atap rumah, tapi airnya itu jatuh di tembok tetangga kita. Hendaknya dia betul-betul harus mengaturnya. Hatta tatkala kita mau renovasi rumah, setidaknya kita izin sama tetangga. Karena ketika kita maku, terdengar suara yang itu mengganggu tetangga kita. Apalagi jika perumahan yang temboknya itu cuma 1. Ya, demikian pula ya berkenaan tentang masalah muamalah, seperti menimbun barang kemudian baru dia jual ketika orang-orang membutuhkan, ya, maka ini memadaratkan orang lain. Atau para calo, para broker yang ia memborong tiket pesawat, memborong tiket kereta, memborong tiket kapal air, kapal laut, kemudian setelah dia beli, dia jual dengan harga yang mahal. Subhanallah. Jadi ini semua dilarang. Ingat, menzolimi atau memadaratkan orang lain itu dosa yang sangat besar. Teringat perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri,
la antalqallaha bisab'ina zamban fima bainaka wa bainallah ahwanu alaika min antalqahu bidzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu masih lebih ringan daripada engkau membawa dosa yang berkenaan tentang hak-hak orang lain. Ya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang singkat tetapi memiliki pelajaran yang sangat penting. Kita buka tanya jawab. Baik. Ada pertanyaan? Pak Ustadz, bagaimana kalau suami menceraikan istrinya, sedangkan istrinya itu yang kaya, yang punya rumah, suami numpang? Apakah tetap si suami di rumah tersebut? Udah miskin belagu lagi. Iya. Maka ayat tadi tidak berlaku bagi suami. Artinya kalau memang suami menceraikan istri dan itu bukan rumah dia, ya, tidak mengapa suami pergi. Karena yang wajib untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal, pakaian adalah siapa? Suami. Ya. Dan si istri pun jangan malah mengundang ya terjadinya bencana dalam rumah tangga. Ya walaupun suaminya tidak membawa apa-apa, tetap kepala rumah tangga adalah siapa? Suami. Jangan mentang-mentang dia yang punya rumah, dia tidak bersikap hormat kepada suaminya. Udah kaya, sombong lagi. Ya. Baik, jadi ayat tadi tidak berlaku bagi suami. Kalau misalnya suami menceraikan istrinya, dia mau pergi silahkan. Yang tidak boleh itu adalah mengusir siapa? Istri. Apakah boleh istri bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga? Jawabannya boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, suaminya ridho dan tidak melarang. Kalau suaminya melarang, maka si istri tidak boleh melanjutkan pekerjaannya. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban inti dia. Ya, istri tugasnya adalah melayani suami. Sangat disayangkan wanita-wanita Gen Z sekarang ini, mereka lebih memilih bekerja pulang seperti permaisuri, enggak mau masak, enggak mau nyuci baju, enggak mau cuci piring. Subhanallah, ini salah besar. Ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya para istri untuk tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya untuk apa? Untuk melayani suaminya. Sama saja dia tinggal di rumahnya, tapi waktunya habis untuk bermedsos, TikTokan, IG-an, yang dibuka Shopee terus ya kan? Ya, padahal nggak punya duit. Dikit-dikit tas bagus taruh keranjang, tapi nggak punya duit. Jadi boleh istri bekerja atas izin suami. Tapi kalau suami mengatakan jangan bekerja, dan juga aman dari fitnah, aman dari fitnah ini yang paling penting. Jangan sampai dia bekerja di situ ada ikhtilat, ada laki-laki yang deketin dia. Ini bahaya jemaah. Ini justru awal terjadinya bencana dalam rumah tangga. Ya mungkin sifatnya bekerja jual beli online atau dia dagang, nggak masalah. Tapi kalau harus kerja di pabrik, di kantor, udah gitu pakaiannya harus pakai celana panjang, harus membuka jilbab. Nah ini jangan, ini fitnah.
atau bekerja, ya harus keluar kota bersama bosnya laki-laki. Fitnah jemaah, fitnah, jangan. Maka suami harus melarangnya. Kalau dia tetap kekeh ingin melanjutkan karirnya, boleh untuk diceraikan. Buat apa banyak duit tapi di rumah terasa seperti neraka? Ya. Nah, bagaimana istri yang kita ceraikan tapi masih serumah? Bagaimana kalau dia melakukan hubungan karena dia sudah bercerai, termasuk zinakah? Menceraikan istri kemudian berhubungan, itu rujuk secara otomatis. Paham ya, Ma? Jadi itulah rujuk gitu kan. Pasti ketika berhubungan bayan nggak dia? Bayan. Masa berhubungan sama-sama tutup muka kan nggak mungkin. Pasti di awal dengan mesra-mesraan, suami menggoda istri dulu. Itu namanya rujuk. Ya, yang namanya rujuk nggak harus dengan ucapan, nggak harus dengan nikah lagi. Ingat, masih 3 bulan pertama. Tapi kalau sudah selesai 3 bulan, nggak boleh. Selesai 3 bulan, si suami tetap ingin berpisah dengan istrinya, istrinya pergi. Dan haram keduanya. Kalau ingin rujuk, harus nikah baru, mahar baru, harus ada wali, harus ada saksi. Panjang sebenarnya fikih pernikahan dan talak, yang ini harus wajib dipelajari agar tidak bermudah-mudah menceraikan istri. Demikian, saya kira cukup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjut hadis yang ke-33, ya, tentang kewajiban penuduh untuk mendatangkan bukti. Hukum berkaitan dengan peradilan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.